Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru cintai, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat, tetap giat, tetap fokus dalam belajar. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Pak Yu dengan muatan IPA-nya. Pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai tema 4, yaitu sumber daya alam. KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Anak-anak sekalian, kita masuk langsung. Pak Guru berharap kalian fokus, tidak ada yang nyambi, tidak ada yang bergurau. Semuanya fokus mendengarkan Pak Guru. Yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan manusia itu antara lain nanti digunakan untuk pembuatan sandang, pakaian, pembuatan papan, rumah, pembuatan pangan, yaitu adalah sumber makanan. Inilah anak-anak contoh sumber daya alam. Air itu termasuk sumber daya alam, minyak bumi, pohon juga sumber daya alam, batu bara, sinar matahari, ikan, itu semuanya termasuk sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Anakku, Pak Guru lanjutkan. Sumber daya alam itu ada jenis-jenisnya. Ada 2 macam sumber daya alam, yaitu 1, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anakku, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan terus-menerus ada dan cepat pulih kembali, atau dalam kata lain tidak akan habis. Contohnya hewan dan tumbuhan seperti sapi, kerbau, tumbuhan, tanaman, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, nak, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi 2. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi 2. 1, sumber daya alam hayati, yaitu berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam non hayati, berupa benda mati, contohnya misalnya matahari, air, itu merupakan contoh sumber daya alam non hayati. Anakku, kalau tadi Pak Yu mengatakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka selanjutnya kita akan melihat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi dan batu bara.
Yang kedua, sumber daya alam mineral logam, contohnya emas dan perak. Yang ketiga, sumber daya alam mineral non logam, contohnya pasir dan batu-batuan. Anakku, sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa sumber daya alam itu ada dua jenis, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui adalah dibagi dua juga, hayati dan non hayati, sedangkan yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga, sumber daya alam energi, mineral logam, dan mineral non logam. Anak-anakku, sekarang kita akan masuk seperti bahwa sumber daya alam segala yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sekarang kita akan melihat sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Gambar pertama, nak, itu adalah padi. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk bahan makanan, dibuat nasi. Kemudian sumber daya alam jagung ini bisa digunakan untuk bahan makanan atau untuk membuat tepung maizena. Kemudian di samping jagung itu ada gambar gandum. Nah, sumber daya alam ini dapat digunakan untuk membuat tepung terigu. Sedangkan singkong atau ketela pohon ini sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk membuat tepung tapioka. Gambar di sampingnya ketela itu adalah cemara. Cemara dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kertas. Sedangkan di sampingnya adalah gambar pasir. Sumber daya alam ini dapat digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian kita lihat gambar berikutnya adalah air. Nah, air ini dapat kita manfaatkan untuk mandi, mencuci, ya, dipakai untuk pengairi sawah. Kemudian gambar berikutnya adalah bensin. Nah, bensin ini digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Kemudian di samping bensin itu adalah gambar pohon jati. Kayu jati ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan rumah. Harganya mahal, nah ini. Kemudian kita lanjutkan gambar yang paling ujung bahwa itu jalan yang beraspal hingga halus. Aspal, nak, yang digunakan untuk menghaluskan jalan di jalan raya itu merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Jadi fungsi aspal menghaluskan jalan dibuat dari hasil pengolahan minyak bumi. Gambar yang di samping, nah, itu emas. Ini sumber daya alam yang banyak diminati oleh orang karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Ya, perhiasan dan harganya juga mahal. Di samping emas itu adalah batu bara. Nah, batu bara ini bisa dimanfaatkan untuk menjalankan kereta api uap pada zaman dahulu. Kemudian, nak, ini gambar pesawat. Pak Guru hanya mengingatkan pesawat ini bisa terbang kalau menggunakan bahan bakar yang namanya aftur. Bukan bensin, ya, bukan solar, tetapi bahan bakar pesawat terbang adalah aftur. Di samping gambar pesawat terbang, anakku, itu gambar peralatan rumah tangga. Ada wajan, ada panci. Ini bahan baku untuk membuat panci, wajan. Ini adalah aluminium
yang diambil dari sumber daya alam boksit. Boksit diolah menjadi aluminium untuk membuat peralatan masak. Anakku yang bawah, kalau di rumah pas mati lampu, kalian akan menyalakan lilin, maka lilin ini juga dibuat dari bahan pengolahan minyak bumi yang namanya parafin. Parafin itu adalah hasil pengolahan minyak bumi untuk dibuat lilin. Di sampingnya adalah sayur-sayuran yang kita bisa pergunakan untuk bahan makanan. Anakku, sumber daya alam yang ada di alam ini sangat banyak yang bisa kita gunakan. Tetapi kita tidak boleh menggunakan sembarangan secara besar-besaran, secara seenaknya. Jadi kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam, antara lain tidak menebang hutan secara liar. Kalau hutan itu kamu tebangi, maka menjadi gundul, bisa mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Kemudian dilarang juga kita melakukan perburuan liar. Kenapa? Dengan perburuan liar ini nanti hewan lama-lama akan punah, akan menjadi langka. Anakku, kalian juga tidak boleh mencemari air, terutama air sungai. Dengan apa? Membuang sampah di sungai. Banyak pabrik-pabrik yang membuat limbahnya di sungai. Itu tidak boleh dilakukan karena bukan menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi akan mencemarkan. Kemudian kalian harus hemat energi, terutama air. Air itu juga harus hemat, jangan sembarangan buang-buang air. Karena air ini walaupun tidak akan habis, tetapi kualitas air ini lama-lama akan menurun. Seperti dulu zaman dulu itu sungai itu airnya jernih bisa langsung kita minum. Tetapi sekarang tidak bisa karena sudah mulai tercemar. Kemudian kalian harus melakukan penghematan bahan bakar. Bensin misalnya, solar. Kenapa? Karena bensin dan solar ini ada sumber daya alam yang berasal dari minyak bumi yang nanti akan habis. Kalau kalian mau ke warung hanya dekat, nggak usah naik motor, jalan kaki. Kalau kalian mau pergian, nggak usah pakai mobil pribadi, naik mobil umum, angkutan umum, itu sudah menghemat bahan bakar. Kemudian kalian juga bisa menanam pohon di lingkungan sekitar. Mengadakan reboisasi, menanam kembali hutan yang gundul. Kemudian dilakukan juga dalam penebangan pohon, melakukan tebang pilih tanam, menebang yang sudah tua, kemudian menanam kembali. Anakku, itu materi sumber daya alam yang kalian pelajari. Nanti diulang lagi, dipelajari lagi, sehingga kalian bisa paham. Walaupun materi ini di IPS juga sudah dibahas, tetapi untuk IPA, materi yang dibahas akan lebih khusus yang berhubungan dengan IPA. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru cintai, Pak Guru berharap apa yang Pak Guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ketemu lagi dengan Kak Yuma dalam acara Sehat Bersama Ashifa, hanya di Sapen Radio Mengedukasi Tiada Henti. Nah sahabat ceria, pada kali ini pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Kak Yuma mau